Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Hasna dengan NPM 214110169. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT dalam strategi pemasaran manajemen strategi pemasaran yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu SWOT adalah singkatan dari strength yang artinya kekuatan, lalu weakness itu kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Lalu, penerapan analisis SWOT dalam suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus sehingga um, dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang. Lalu selanjutnya ada manfaat SWOT. Analisis SWOT dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam proses perencanaan sehingga pelaksanaan rangkaian tahap bisnis secara terstruktur dan sistematis melalui pengetahuan dasar tentang hal-hal berikut. Yang pertama itu bagaimana cara agar dapat memanfaatkan kekuatan atau strength sehingga menghasilkan keuntungan melalui peluang atau opportunity. Lalu yang kedua, bagaimana strategi yang harus diambil untuk mengatasi kelemahan atau weakness perusahaan yang beresiko mencegah datangnya keuntungan sekaligus berpotensi mendatangkan kerugian. Lalu yang ketiga, bagaimana cara yang tepat agar dapat memanfaatkan kekuatan atau strength yang dimiliki oleh perusahaan sehingga bisnis yang dijalankan mampu menghadapi dan menyelesaikan ancaman atau threat yang ada maupun yang mungkin akan timbul. Lalu selanjutnya ada apa langkah yang harus diambil dalam mengatur kelemahan atau weakness. Lalu selanjutnya yaitu ada rantai value chain. Value chain atau rantai nilai adalah rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menambah nilai pada produk atau jasa diproduksi. Penambahan nilai ini biasanya akan diberikan pada setiap langkah atau tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pemasaran, sampai kegiatan distribusinya. Lalu selanjutnya ada fungsi value chain. Tujuan utama dari penerapan value chain adalah demi meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan. Selain itu, value chain juga bisa meningkatkan nilai ataupun pemanfaatan produk ataupun jasa yang akan diproduksi. Lalu yang pertama, penelitian dan pengembangan. Diterapkan sistem ini akan lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan penelitian dan juga pengembangan produk barang atau jasa yang sudah dipasarkan. Seperti perusahaan bisa melihat apakah produk yang sudah disebarkan di pasar mampu bersaing dengan produk kompetitor atau tidak. Lalu yang kedua ada desain produk atau jasa. Lalu yang ketiga ada produksi. Untuk fungsi yang satu ini sudah pasti sangat berkaitan dengan value chain. Jadi Anda bisa menggunakan strategi value chain yang mampu meningkatkan produksi dalam sisi jumlah dan juga efisiensi biaya. Seluruh strategi di dalam value chain bisa diterapkan untuk tim produksi. Lalu yang keempat ada pemasaran dan penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.